Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ingin mendapat rahmat, jawablah salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadun rasuluhu abduhu amma ba'. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Izinkanlah saya menyampaikan pidato sesingkat saya yang berjudul Adab kepada kedua orang tua. Pada masa sekarang ini, banyak anak-anak yang pembangkang yang tidak hormat kepada kedua orang tuanya, terutama ibunya. Betul tidak? Mereka selalu berkata kasar, berbuat acuh dan menyakiti perasaan ibunya tanpa merasa bahwa itu adalah suatu dosa. Lihatlah betapa banyak para ibu yang tergores hatinya, terluka perasaannya, dan bahkan sampai mencucurkan air mata. Ibu adalah seorang wanita yang paling berjasa dalam hidupnya, melahirkan, mengasuh, dan membesarkan anak-anaknya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Seorang ibu merupakan sosok wanita yang paling berjasa dalam hidupnya. Jasa terbesar dari seorang ibu adalah mengandung dan melahirkan anak-anaknya. Seperti yang tersirat dalam surah Al-Luqman ayat 14, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayya ilayyal masir. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada ibu dan bapak. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Oleh karena itu, hadirin dan hadirat, siapapun, kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan apapun, kita wajib berbakti kepadanya. Quran Surah Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Caranya lemah lembut dalam bertutur kata, sayangi Dia seperti Dia menyayangi kita, muliakanlah ketinggian derajatnya, dengar dan patuhilah segala perintahnya. Ingatlah akan jasa-jasa dan pengorbanannya, dan awas jangan pernah katakan kepadanya. Sekali saja ucapan, sikap dan perbuatan kita sampai menggores luka di hatinya, berarti kita telah menyamaikan bibit kedurhakaan kepadanya. Coba bayangkan selama 9 bulan lebih sang ibu merasakan sakit dan mengandung, lagi tidur misalnya. Miring ke kanan salah, ke kiri susah, terlentang juga sakit. Apalagi sampai saatnya ingin melahirkan, sang ibu mempertaruhkan nyawanya antara hidup dan mati. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, itu baru sebagian jasa dari ibu yang tak dapat dipaparkan dalam durasi waktu yang singkat ini. Yang jelas, kita sebagai seorang anak, kita wajib memuliakan ibu kita. Ada bapak-bapak cemburu di sini? Seorang bapak juga wajib dimuliakan loh, tapi kapasitasnya beda dengan ibu. Derajat seorang ibu untuk dimuliakannya lebih tinggi 3 tingkat dibanding ayah. Sebagaimana yang diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah,
siapa orang yang paling utama untuk dimuliakannya? Lalu Rasulullah menjawab, ibumu, 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 lalu ayahmu. Sebelum saya mengakhiri ceramah, mari kita mengangkat tangan kita untuk kedua orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, Engkau pasti mendengar apa yang kami pinta ya Rabbi. Engkau pasti tahu apa yang kami harapkan untuk ayah dan ibu kita. Jika mereka masih hidup, panjangkan umur ibadah mereka. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh, dan merawat. Lalu membesarkan putra-putrimu ibu, lautan kasih sayang pada setiap insan, mataharinya alam sebagai perumpaan, dunia isinya belumlah sepadan. Sebagai balasan ibumu melahirkan, doanya terkabulkan keramat di dunia. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nusikum binafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.